Maka dalam kesempatan ini sebagaimana yang diamanahkan kepada saya, karena memang sebentar lagi akan masuk ke dalam bulan Ramadan, maka diamanahkan untuk menceritakan, untuk sama-sama saling berbagi hadyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Apa petunjuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah dari pagi sampai paginya? Itu kira-kira kebiasaan apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita masuk ke dalam tema tersebut secara lebih dalam lagi, kita harus ketahui bahwasanya, dan ini sudah diketahui oleh seluruh umat muslim, dalam Al-Quran Allah menyebutkan, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayat. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berfikir, bagi mereka yang mempunyai akal. Di sini Ramadan menunjukkan tentang waktu, yang mana waktu ini merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang mana makhluk ini betul-betul membatasi makhluk-makhluk yang lain. Tidak ada makhluk yang keluar daripada waktu, semuanya ada awal dan ada akhir, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya tanggal lahir, enggak punya tanggal wafat. Tapi kita manusia, semua daripada kita punya tanggal lahir, punya tanggal kapan meninggal. Walaupun tanggalnya enggak diketahui, tapi tetap meninggal. Tetap meninggal. Kita semuanya punya waktu, dan waktu ini adalah ciptaan Allah yang sangat agung, yang menunjukkan tentang keagungan Sang Pencipta. Makanya di dalam Al-Quran kita dapati banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah bersumpah dengan yang namanya waktu. Was-subhi, waktu subuh. Wal fajri, juga waktu fajar. Wad duha, waktu duha. Wan nahar, waktu siang. Wal asr, waktu asar atau demi masa secara umum. Wal lail, demi malam. Banyak sekali Allah menyebutkan lafaz waktu dalam sumpahnya. Kalau kita manusia bersumpah menggunakan suatu kalimat, suatu kata, itu menunjukkan tentang kebesaran daripada kalimat yang kita gunakan dalam sumpah tersebut. Maka waktu ini merupakan sesuatu yang spesial yang diciptakan oleh Allah, yang betul-betul agung, yang mana kita akan diminta pertanggungjawaban daripada waktu tersebut. Dan di antara waktu-waktu yang diciptakan oleh Allah, Allah pilih waktu-waktu yang lebih utama daripada waktu lain. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah, itu adalah hak prerogatif Allah. Allah pilih di antara waktu-waktu tersebut untuk dijadikan lebih utama daripada waktu-waktu yang lain. Contoh, kita di bulan Sya'ban, karena bulan Sya'ban ini banyak orang yang lalai, maka Allah jadikan amalan ibadah yang dilakukan di bulan Sya'ban ini berbeda dengan waktu-waktu yang lain. Orang bersedekah di hari biasa dengan bersedekah di bulan Ramadan berbeda, bukan karena nominalnya, tapi karena waktunya yang berbeda. Ini hari biasa, ini bulan Ramadan. Maka waktu-waktu tersebut itu Allah ciptakan dan Allah pilih di antara waktu-waktu yang semuanya Allah ciptakan menjadi waktu yang lebih afdal daripada waktu-waktu yang lain. Dan kita sebagai seorang muslim dituntut untuk cerdas dalam melihat potensi untuk melipat gandakan amalan yang kita lakukan. Kalau kita sedekah di waktu biasa baik, tapi lebih baik lagi kalau di waktu afdal. Maka lihat waktu-waktu yang mana kalau waktu tersebut mendapatkan keutamaan yang lebih di sisi Allah, maka manfaatkan sebaik-baiknya waktu-waktu tersebut. Ini tentang waktu. Dan di antara waktu-waktu yang dimuliakan, yang dijadikan lebih utama daripada waktu-waktu yang lain, dari bulan Muharram sampai kembali bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah terakhir, maka
ada satu bulan yang mana bulan tersebut merupakan lambang curahan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah curahkan kepada hamba-hambanya, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW persiapan Ramadan itu jauh berbeda dengan persiapan kita ketika datang bulan Ramadan. Kita baru merasakan bulan Ramadan ketika udah mau megang. Waktu udah megang baru, oh bentar lagi Ramadan. Tapi Rasulullah persiapan datang bulan Ramadan. Kenapa Rasulullah tahu persiapannya jauh-jauh hari? Karena Rasulullah tahu yang datang itu spesial. Sama seperti kita sekarang. Kenapa kita tidak mengagungkan sesuatu? Karena memang kita belum kenal dengan sesuatu tersebut. Kenapa kita tidak mengagungkan seseorang? Karena kita nggak kenal, nggak tahu orang tersebut adalah agung. Contoh, kita lagi duduk di sini, misal, rupanya di antara kita ada imam Masjidil Haram. Kita nggak kenal. Apa yang kita lakukan? Biasa saja, kita anggap, oh ini orang singgah. Tapi ketika tahu bahwasanya nanti subuh di masjid ini akan datang imam Masjidil Haram, kira-kira apa yang dilakukan orang? Betul-betul diberikan persiapan, sambutannya luar biasa, diumumkan kepada orang-orang, berusaha agar masjid ini ramai. Kenapa? Imam Masjidil Haram yang datang. Tapi kalau nggak kenal itu imam Masjidil Haram, maka apa respon? Biasa saja. Berapa orang yang ada, itu saja. Nah, ini kalau kita nggak kenal siapa yang datang. Tapi kalau kita kenal siapa yang datang, maka persiapannya berbeda dengan ketika kita tidak kenal. Apalagi kalau protokoler, misalnya presiden bilang nanti dijadwalkan di Idul Fitri masjid ini kedatangan rombongan presiden dengan menteri-menteri. Itu persiapannya Masya Allah, bukan satu hari besok mau datang presiden baru persiapan, berbulan-bulan dah disiapkan, cari proposal sana, cari proposal sini, buat ini. Kenapa? Karena tahu yang datang sesuatu yang diagungkan. Maka baginda Rasulullah SAW persiapan beliau ketika datang bulan Ramadan bukan 1 minggu, bukan 2 minggu, tapi berbulan-bulan. Bahkan beliau berharap agar setiap bulan itu Allah jadikan sebagai bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Rajab langsung berubah doa Rasulullah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan sudah setiap saat berdoa, setiap ada kesempatan berdoa. Padahal Rasulullah yang paling dekat sama Allah, yang karena memang betul-betul tahu keutamaan, keagungan daripada bulan Ramadan, maka Rasulullah mulai start berdoa, berharap agar dipertemukan dengan bulan Ramadan itu jauh-jauh hari, bahkan 2 bulan udah mulai mengulang-ulang doa. Berkahi kami ya Allah di bulan Rajab, berkahi kami ya Allah di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Karena Rasulullah tahu keistimewaan yang Allah siapkan di bulan Ramadan. Bahkan cukup satu keistimewaan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Faman hurima khairuha faqad hurim. Walaupun ini lafadznya agak tegas, agak keras, apa kata Rasulullah? Barang siapa yang diharamkan kebaikan, nggak bisa dapat kebaikan di bulan Ramadan, maka sesungguhnya memang orang tersebut diharamkan kebaikan. Memang nggak bisa dapat kebaikan. Karena ketika bulan Ramadan Allah curahkan seluruh kasih sayangnya. Maka kalau nggak bisa dapat kebaikan di bulan Ramadan, maka di bulan mana lagi mau dia cari kebaikan? Kalau di bulan Ramadan dengan keistimewaan yang Allah berikan nggak bisa mendapatkan banyak kebaikan, maka di bulan mana lagi dia mencari kebaikan? Bahkan di dalam hadis lain ketika Rasulullah naik mimbar, Rasulullah mengatakan raghima anfu fulan, celaka, terlaknat, binasa ini orang. Man adraka Ramadan walam yughfarlah. Orang yang hidup di bulan Ramadan, merasakan bagaimana berpuasa, kenikmatan di bulan Ramadan, tahu dia hidup ketika ada bulan Ramadan, lewat bulan Ramadan nggak dapat keampunan, ini orang celaka. Ini orang betul-betul terlaknat, nggak bisa dapat kebaikan, nggak bisa mendapatkan
kebaikan. Maka karena Rasulullah tahu keistimewaan tersebut yang Allah curahkan kepada seluruh hamba-hambanya, maka Rasulullah persiapannya luar biasa. Kita saja naik haji, yang berapa lama naik haji? 40 hari. Itu pun kalau 40 hari udah dengan yang sunnah-sunnahnya. Kalau kita ambil yang singkatnya saja cuman berapa hari saja. Kalau kita ambil intinya saja, sebagaimana orang naik haji plus misalnya, pingin yang inti hajinya cuman beberapa hari, tapi persiapannya berapa lama? Berbulan-bulan. Berbulan-bulan. Ini kita mau berperang nih di bulan Ramadan. Kita mau betul-betul terjun ke medan jihad dalam melaksanakan ketaatan di bulan Ramadan. Maka yang perlu kita lakukan adalah latihan dulu. Latihan. Maka kapan latihannya? Semakin sempurna latihan seseorang, maka ketika terjun ke medan pertempuran dia semakin siap. Dia semakin siap. Berbeda dengan orang nggak latihan, tiba-tiba harus berperang, dia kalang kabut. Sahur, kayak mana sahur? Nanti kalau lapar kayak mana? Makanya Rasulullah di bulan Sya'ban ini latihannya sempurna. Tidak ada bulan yang paling banyak Rasulullah berpuasa di bulan tersebut selain daripada Ramadan, melebihi daripada bulan Sya'ban. Bahkan kadang-kadang dilihat nggak pernah buka puasa. Maksudnya apa? Tiap hari berpuasa. 1 bulan penuh pun pernah Rasulullah berpuasa. Ini bulan Ramadan, latihan Rasulullah. Latihan betul di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban, membaca Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Maka ketika masuk bulan Ramadan, fisik beliau sudah siap, mental beliau sudah siap. Ini Rasulullah yang betul-betul dibimbing sama Allah. Ini Rasulullah yang betul-betul sangat dekat dengan Allah. Ini Rasulullah yang dosanya sudah diampuni yang terdahulu dan yang akan datang. Dan tentunya persiapan kita terhadap bulan Ramadan harus lebih sempurna. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika datang bulan Ramadan? Kita udah banyak tahu, apalagi nanti ketika masuk bulan Ramadan banyak yang menyebutkan keutamaan daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu bulan mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Makna keberkahan apa? Walaupun sedikit tapi nggak habis-habis. Ziyadatul khair kalau di dalam bahasa Arab, bertambahnya banyak kebaikan. Ketaatan sikit kita lakukan, diganjarnya luar biasa, nggak sesuai dengan usaha yang kita lakukan. Itu di dalam bulan Ramadan mubarak, waktunya berkah, kesehatannya berkah, semua berkah di dalam bulan Ramadan. Maka Rasulullah ketika masuk bulan Ramadan, beliau berpidato, beliau memberitahukan kepada sahabat. Apa kata Rasulullah? Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Yang tahu hakikat berkah ini Rasulullah paling tahu apa makna hakikat keberkahan yang Allah turunkan di bulan Ramadan. Maka Rasulullah mengingatkan kepada para sahabatnya untuk betul-betul memanfaatkan waktu tersebut. Atakum Ramadan, telah datang kepada kalian Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ini keutamaan pertama. Ini secara singkat saja sebelum kita masuk daripada apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika bulan Ramadan. Ini syahrun mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Kemudian bulan Ramadan merupakan bulan yang tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan selebar-lebarnya pintu surga. Wa yughlaqu fihi abwabun nar, ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Wa suffidatis syayatin, diikat syaitan-syaitan. 3, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian syaitan-syaitan pun dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 keutamaan ini ada yang menafsirkan bahwasanya memang hakikatnya seperti itu. Dan ada juga yang menafsirkan, karena kita nggak tahu perkara gaib kecuali kalau diberitahukan oleh Rasulullah, maka kita yakini tersebut. Ada yang mengambil makna kiasannya juga. Apa? Yaitu kebaikan di bulan Ramadan sangat mudah untuk dilakukan daripada di bulan-bulan lain. Dan maksiat di dalam bulan Ramadan sangat sulit dilakukan daripada bulan-bulan lain. Orang mau mencuri di bulan Ramadan, mikir-mikir dia. Ini bulan Ramadan, mikir-mikir dia. Orang mau berbuat keburukan di bulan Ramadan, mikir-mikir.
Enggak tahu. Kenapa? Karena memang keagungan daripada bulan Ramadan yang Allah tanamkan kepada setiap orang, sehingga untuk berbuat maksiat, jangankan maksiat, perkara yang halal saja tapi diharamkan ketika bulan Ramadan, makan enggak berani, takut-takut. Padahal yang dia makan bukan sabu-sabu, udeng sabe yang dia makan. Nah, ini takut-takut. Kenapa? Maksiat sangat sulit dilakukan di bulan Ramadan. Kemudian ketaatan sangat mudah dilakukan di bulan Ramadan. Sangat mudah melakukan ketaatan di bulan Ramadan. Tidur saja dengan niat. Ini saya kalau enggak tidur nih banyak kali saya ghibah. Kalau enggak tidur nih saya entah apa ngomong apa, entah apa saya nonton, saya tidurlah dengan niat menghilangkan daripada perbuatan maksiat. Jadi ibadah. Tidurnya tersebut dihitung sebagai ibadah. Maka bulan Ramadan merupakan bulan yang dimudahkan untuk melakukan ketaatan. Dengan kata lain, dibukakan pintu surga yang dengan sebab kebaikan yang dilakukannya mudah dimasukkan ke dalam surga. Ditutup pintu neraka yang mana maksiat susah dilakukan, dan syaitan-syaitan pun diikat. Susah menggoda manusia. Oh, tapi kenapa di bulan Ramadan banyak juga yang bermaksiat? Ini syaitan kan ada dua jenis. Ada yaitu syaitanul jin wal ins, yaitu syaitan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Dari golongan manusia nggak mungkin kita ikat. Nah, dari golongan manusia ini kenapa ada orang yang berbuat buruk? Karena dorongan berbuat buruk itu timbul daripada an-nafs, daripada syahwat dan nafsunya. Karena orang tersebut mungkin nafsunya nafsul ammarah bisu, yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Maka ini adalah orang-orang yang biasa membisikkan untuk berbuat keburukan di bulan Ramadan. Ini keutamaannya. Keutamaan lain di bulan Ramadan yaitu lillahi utaqa fi syahri Ramadan. Allah membebaskan orang-orang daripada api neraka di bulan Ramadan. Setiap malam daripada bulan Ramadan Allah bebaskan. Dalam riwayat setiap malam 70.000 orang Allah bebaskan daripada api neraka, yang mana dia memang dengan amalan keburukan yang dilakukannya layak dimasukkan ke dalam neraka. Tapi karena sayangnya Allah kepadanya ketika di bulan Ramadan, maka Allah ampuni orang-orang tersebut, 70.000 orang. Dan nanti di malam Lailatul Qadar, semua yang dibebaskan dilipat gandakan. Malam tersebut lebih banyak lagi dibebaskan oleh Allah daripada api neraka. Doa di bulan Ramadan mustajab. Doa di bulan Ramadan sangat mustajab, sangat mudah dikabulkan oleh Allah. Bulan Ramadan dikasih bonus lagi, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadr. Dan kasih sayang Allah beritahukan kepada kita bahwasanya malam tersebut melalui lisan Rasulullah dan disyarah oleh para ulama. Enggak mesti kita tahu malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar baru kita beribadah, baru dapat keutamaannya. Tidak, cukup kita beribadah di malam tersebut walaupun kita enggak tahu itu malam Lailatul Qadar, kita mendapatkan kebaikannya, kita mendapatkan keutamaan khairun min alfi syahrin. Ini Surat Al-Qadar ini diturunkan untuk membahagiakan hati Rasulullah dan para sahabat, dan tentunya kita umatnya. Yaitu ketika Rasulullah cerita tentang orang-orang Bani Israel, orang-orang terdahulu. Kalau mereka melakukan ketaatan, mereka tahajud 1000 bulan. Selama 80 tahun enggak tinggal tahajudnya. Kalau mereka berperang, pakai pakaian perang enggak lepas-lepas selama 1000 bulan, 80-an tahun, 1 abad, 1 hukum. Ketika diceritakan, maka sahabat, aina nahnu minhum, kayak mana bandingannya kita dengan mereka? Mereka taatnya aja 80 tahun itu kalau dalam satu ketaatan. Kita dalam satu ketaatan umur kita pun enggak sampai 80 tahun. Maka turun ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kalau kita mendapati kebaikan daripada malam Lailatul Qadar, maka setiap tahun kita dapat bonus 1 hukum, 1 abad atau 80-an
80 tahun. Berapa lama kita udah lewat bulan Ramadan? Ada yang udah 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Dalam 20 tahun tuh 20 kali Lailatul Qadar kita lewat. Kalau kita dapat terus 20 kali betul-betul ketaatan kita lakukan malam tersebut, walaupun kita nggak tahu itu malam Lailatul Qadar, maka 20 kali 8 berapa ribu tahun? 30 tahun lebih banyak lagi, 40 tahun lebih banyak lagi, merasakan berapa banyak kebaikan malam Lailatul Qadar. Maka keutamaan ini Allah spesialkan di bulan Ramadan. Maka jangan lalai. Kita orang muslim dituntut cerdas untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Terus apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika datang bulan Ramadan? Awal masuk bulan Ramadan, Rasulullah bilang, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini puasa Ramadan nggak boleh kita curi-curi start. Dan meninggalkan puasa di bulan Ramadan merupakan perkara besar karena termasuk rukun Islam. Maka ada dawabit, ada ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan bulan Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, yaitu apa? Berpuasa ketika kita melihat bulan dan berbuka juga dengan melihat bulan. Maknanya apa? Mentang-mentang Ramadan ini kita tahu bahwasanya Ramadan ini bulan mulia, alah sebelum Ramadan kita curi start terus niat Ramadan, ini haram, nggak boleh, tidak boleh. Ada ketentuannya, nggak asal-asalan. Maka Rasulullah memberitahukan kalau lihat bulan maka berpuasa. Tapi kita nggak punya kemampuan. Ini ada otoritas yang mempunyai kemampuan dalam melihat bulan, maka tugas kita ikut sajalah. Tugas kita adalah mengikuti mereka yang betul-betul menjamin atau terjamin, terpercaya daripada apa yang mereka lakukan. Ini melihat bulan. Maka Rasulullah tanya sama sahabat. Ada sahabat-sahabat yang ditugaskan untuk melihat bulan. Ketika diinformasikan kepada Rasulullah bulan sudah nampak, maka mereka berpuasa. Ini yang pertama. Kemudian masuk awal bulan Ramadan. Ketika pagi hari, apa hadyun Nabi, apa petunjuk Nabi? Nabi memerintahkan tasahharu fa inna fis sahuri al barakah. Makan sahur, jangan nggak makan sahur. Kenapa? Fis sahur barakah. Dalam sahur ini ada keberkahan. Apa keberkahan? Semua keberkahan waktu. Kapan Rasulullah makan sahur? Rasulullah mengakhirkan makan sahur. Dalam mengakhirkan makan sahur ini ada keberkahan. Waktu nggak terbuang sia-sia. Berbeda dengan kalau kita mengawalkan makan sahur karena waktu subuhnya masih lama, biasanya di meja makan lama, di depan TV-nya juga lama. Kalau kita terlalu awal makan sahur, kemudian kalau terlalu awal makan sahur ngantuk tidur lagi, itu sangat merusak kesehatan. Maka mengakhirkan makan sahur, bahkan disebutkan jarak antara makan sahurnya Rasulullah dengan azan itu sepanjang 50 bacaan ayat Al-Quran. Atau kalau kita udah ada imsak lah di sini, sudah ada waktu imsak. Imsak ini yaitu waktu jaga-jaga saja. Jadi Rasulullah enggak mengawali makan sahur, tapi mengakhirkan makan sahur. Dan makan sahur Rasulullah itu betul-betul seimbang. Bahkan Rasulullah makan sahur dengan kurma, beberapa butir kurma. Kalau tidak ada, minum air. Kalau tidak ada, cuma minum air saja. Oh, kok kuat? Orang yang keyakinannya kuat, orang yang yakinnya betul-betul sempurna, maka dia akan mampu menghadapi apapun yang dihadapinya daripada perkara-perkara. Maka Rasulullah yakin ini sahur. Bahkan kalau di bulan-bulan yang biasa, Rasulullah kapan sahurnya? Kadang-kadang nggak sahur. Ketika pagi bangun, kemudian sholat jamaah di masjid, duduk di masjid sampai awal duha, pulang ke rumah, Rasulullah tanya sama istri, ada makanan?
Kalau kata istri Rasulullah enggak ada, idzan fa inni shaim, kalau begitu saya berpuasa. Mudah kali berpuasa. Itu kalau hari-hari biasa. Tapi kalau hari puasa bulan Ramadan, maka Rasulullah itu sahur, yaitu dengan memakan makanan, dan makan makanan pun dianjurkan. Ada dhawabit, ada petunjuknya di dalam Islam. Makan secukupnya, bukan berhenti sebelum kenyang. Itu terakhir. Kalau kita mau berlebih-lebihan dalam makan, di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah disebutkan, kalau mau lebih, maka Rasulullah tetapkan standarnya. Apa standarnya? Thuluth li ta'amihi, thuluth li syarabihi, thuluth li nafasihi. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk nafas. Ini paling maksimal, bukan paling rendah. Kita ngambil standar ini paling lemah, paling bawah kita ambil standar. Makan dulu, BE kita makan, kemudian udah makan semuanya, ketika minum baru sedikit air udah penuh, Rasulullah ajarkan. Ini Ramadan betul-betul berkah sahurnya. Kenapa? Kalau kita betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah, itu badan kita dibersihkan dari segala kotoran-kotoran. Badan kita daripada racun-racun, kotoran-kotoran dibersihkan dengan puasa 30 hari. Betul-betul bersih, badan kita sehat. Ini berpuasa. Maka makan sahur secukupnya. Jangan sampai berlebih-lebihan. Kuat enggaknya seseorang bukan dari banyak atau sedikitnya dia makan. Ada orang banyak enggak sanggup juga puasa, ada orang sedikit sanggup puasa. Tapi bagaimana dengan keyakinan kita? Betul-betul yakin kita bahwasanya ibadah yang diperintahkan kepada kita adalah ibadah yang memang diwajibkan dan mempunyai keutamaan yang besar. Wa saddaqa bil husna, dia yakin dengan ganjaran kebaikan yang Allah berikan daripada setiap amal kebaikan yang dilakukan. Ini sahur. Setelah sahur, apa yang Rasulullah lakukan? Habis sahur ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh. Siap-siap melaksanakan sholat subuh. Ketika sudah azan, maka Rasulullah sholat qabliyahnya di rumah. Ketika di rumah, Rasulullah tunggu panggilan daripada Bilal. Kalau Bilal udah datang kepada Rasulullah izin untuk qamat, maka Rasulullah masuk ke dalam masjid. Ini beda rumah Rasulullah dengan rumah kita. Kalau kita kira rumah kita jauh daripada masjid, maka datang awal ke masjid supaya tidak tinggal takbiratul ihram bersama imam. Tapi kalau rumahnya dekat mungkin bisa. Rumah Rasulullah memang pintunya bersebelahan dengan pintu Masjid Nabawi. Setelah itu Rasulullah salat. Setelah salat Rasulullah tidak pulang. Tidak masuk ke rumah. Apa yang Rasulullah lakukan? Duduk di masjid sampai awal duha. Duduk di masjid. Apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah baca Quran, Rasulullah berzikir, Rasulullah kadang-kadang memberikan nasihat ataupun tausiah sampai terbit fajar, sampai awal duha. Kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu baru Rasulullah pulang. Ini fadilahnya Masya Allah. Jangankan di bulan Ramadan, di bulan biasa saja. Man sholat subha fi jamaah thumma qa'ada fi musallaha, barang siapa sholat subuh secara berjamaah, duduk di tempat sholatnya, apa yang mereka lakukan? Bisa berzikir, bisa dengar pengajian, bisa baca Quran dan lain sebagainya. Kemudian dia melaksanakan sholat 2 rakaat ketika syuruk, maka seperti pahala haji dan umrah sempurna. Ini kita nih kalau kita duduk bentar lagi syuruk. Kalau udah masuk syuruk, sholat 2 rakaat seperti kita melaksanakan ibadah haji dan umrah secara sempurna. Itu di bulan biasa, apalagi di bulan Ramadan. Maka itu yang Rasulullah lakukan. Kemudian setelah masuk awal duha, udah melaksanakan sholat 2 rakaat, Rasulullah pulang. Apa yang Rasulullah pulang? Apakah start langsung tidur? Ini beda sama kita. Kita langsung setel, ini tidur bangun asar. Ini jangan seperti itu. Oh, kata Ustadz, tidurnya orang berpuasa ibadah dengan syarat tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah kepada dirinya, dan dengan tidak mengurangi keutamaan daripada keagungan daripada bulan puasa. Kalau dia tahu kalau dia bangun
dia sering membuat onar misalnya. Kalau dia bangun berjalan ketemu kawan selalu ribahin orang, maka dia tahan. Kayak mana caranya? Ini saya nggak bisa tahan, harus tidur. Maka tidur dengan niat untuk tidak bermaksiat, ini ibadah. Ini ibadah. Atau tidur untuk supaya kuat dalam menjalankan ketaatan, ini juga ibadah. Tapi dengan tidak mengurangi atau meninggalkan kewajiban daripada yang lain. Maka Rasulullah nggak tidur. Yang paling tahu ini siapa? Istri Rasulullah paling tahu. Makanya biasanya kita kalau dalam sholat kita tahu petunjuk Rasulullah, karena Rasulullah ada bilang, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat saya sholat. Dalam ibadah haji kita tahu bagaimana ibadah haji Rasulullah, karena Rasulullah yang mengajarkan langsung. Kata Rasulullah, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah daripadaku cara manasik haji. Tapi kalau puasa Rasulullah nggak bilang sumu kama asum, nggak ada. Puasalah kalian sebagaimana saya puasa, enggak. Yang paling tahu bagaimana puasanya Rasulullah adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Gimana sahurnya, gimana kegiatan hariannya, gimana aktivitas ibadahnya. Maka yang paling tahu para istri Rasulullah. Maka yang meriwayatkan hadis tentang sahur tadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika pulang ke rumahnya, sahabat yang lain memang di rumah masing-masing, ini di rumah Rasulullah. Maka Rasulullah diceritakan oleh para istri beliau, kana fi khidmatihin. Rasulullah di rumahnya yaitu berkhidmah kepada istrinya. Apa makna berkhidmah? Membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Piring belum tercuci, cucilah piring. Kemudian membantu tugas daripada istri, membantu. Bukan ketika datang suami udah dibantu, makasih bang, istri tidur. Nah, ini enggak, membantu, sama-sama kerja, sama-sama bekerja, meringankan apa yang dilakukan oleh istri. Karena istri capek betul. Kita bangun udah termasak, istri bangunnya pasti lebih duluan. Kemudian kita mau tidur, istri masih beres-beres rumah. Maka bantu, karena sama-sama puasa, sama-sama berpuasa. Maka kana fi khidmatihim, Rasulullah berkhidmah kepada keluarganya. Dan Rasulullah tidak meninggalkan kewajiban dirinya sebagai seorang suami. Bahkan ketika bulan Ramadan bukan bulan untuk tidur. Perang terdahsyat selama sejarah Islam yaitu perang Badar. Maka orang-orang yang ikut perang Badar itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah Rasulullah mengatakan, "I'malu ma syi'tum." Kalian yang ikut perang Badar silakan buat apa yang kalian suka, karena sesungguhnya kalian sudah diampuni. Ini perang Badar kapan terjadinya? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Para sahabat terjun semuanya ke jalanan, ke medan pertempuran untuk menguasai kota Mekah dengan seluruh perlengkapan perang. Dari Madinah menuju Mekah itu jauh 500 km. Itu jalan di tengah panasnya matahari. Ketika bulan Ramadan mereka berpuasa. Ada sebagian yang tidak berpuasa, tapi ini memang uzurnya syar'i yaitu safar. Tapi tidak ada satupun di antara mereka yang mengatakan saya lebih utama daripada kamu. Kamu nggak betul, nggak ada. Mereka dua-duanya menjalankan sunnahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ketika bulan Ramadan. Coba kita diperintahkan perang bulan Ramadan. Kira-kira sanggup? Alah, tunda dululah, sebentarlah, habis Ramadan nanti kita mulai lagi. Tapi Rasulullah bulan Ramadan. Ini menunjukkan Rasulullah bukan bermalas-malasan ketika datang bulan Ramadan. Itu kegiatan keseharian Rasulullah. Jadi bukan Rasulullah habiskan untuk tidur. Kemudian dan kegiatan-kegiatan tentu diisi. Kalau kita lihat banyak sekali hadis tentang sedekahnya Rasulullah, tentang bagaimana bacaan Qur'annya Rasulullah, tentang bagaimana ketaatan yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam bulan Ramadan. Ini Rasulullah lakukan sampai ketika sore hari berbuka. Maka di dalam hadis disebutkan la tazalu hadhil ummah bi khair. Umat ini masih senantiasa berada dalam kebaikan ma'ajjalul fitr, selama dia mentakjil, yaitu bersegera dalam berbuka. Nggak ada istilah makin lama kita puasa makin banyak pahalanya, nggak ada. Oh, ini saya puasa nantilah habis isya baru saya buka. Nah, saya nggak kayak orang nih baru bunyi serene atau azan buka. Oh, saya sampai isya saya buka.
atau nanti jam 12 malam. Ini malah bukan kebaikan yang didapat, menyalahi, enggak dapat banyak kebaikan. Karena apa? Menyalahi apa yang ditentukan oleh Rasulullah. Maka Rasulullah berbuka puasa. Dengan apa Rasulullah berbuka puasa? Dengan tamar atau rutab. Kalau ada kurma basah, Rasulullah makan kurma basah, kurma apa yang basah, atau enggak ada kurma basah, ada kurma kering, Rasulullah makan kurma kering, yaitu kemudian minum beberapa teguk air. Ini ketika berbuka puasa. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kita rakus ketika buka puasa. Apa yang ada di atas meja masuk semuanya. Ini enggak betul. Ini sebenarnya ketika puasa dibersihkan diri dari penyakit-penyakit. Tapi ketika buka puasa cari dulu makanan yang paling sehat. Kenapa? Karena ketika tubuh ini udah seharian penuh enggak menyerap, enggak makan, dibersihkan semuanya, sel-sel yang rusak yang ini diganti semuanya dengan yang baik, diganti semuanya dengan yang baru. Maka energi pertama yang diambil oleh tubuh ini usahakan dari yang terbaik daripada makanan yang masuk pertama. Jangan pertama masuk Indomie dulu, diserap langsung tuh. Jangan pertama yang masuk minyak dulu, diserap terus tuh, sehingga tubuh puasanya yang seharian penuh, walaupun pahalanya tetap, walaupun kewajibannya tertunaikan, tapi tubuh ini bisa-bisa rusak. Maka cari, dan yang paling baik bagi tubuh adalah makanan yang manis. Yang manisnya itu murni, yaitu manis, kalau kita sebut manis buah, daripada buah-buahan, daripada yang manis-manis yang dari alami, itu yang paling pertama diserap, yang paling cepat diserap oleh tubuh. Maka Rasulullah menganjurkan kita berbuka dengan kurma. Menganjurkan kita berbuka dengan kurma. Ini udah masuk waktu syuruk, udah masuk waktu isyraq. Yang paling penting sebelum masuk bulan Ramadan. Ini kalau keutamaan banyak sekali, dan insya Allah akan kita dengarkan setiap hari di bulan Ramadan, subuh sama isya. Itu akan kita dengarkan setiap hari. Tapi yang paling penting sebelum masuk bulan Ramadan ini, bekali diri dengan ilmu. Bekali diri dengan ilmu sehingga kita tahu apa yang diwajibkan atas kita ketika bulan Ramadan. Kapan makan sahur? Oh, dengar-dengar Ustadz katanya kalau kita udah makan belum minum udah azan, itu boleh minum katanya. Nah, ini yang katanya ini betul-betul dicek. Oh, katanya Ustaz kalau kita masak boleh rasa Ustaz. Ini rasa yang kayak mana yang dibolehkan rasa ini, cek. Jangan sampai capek kita berpuasa, rupanya bukan pahala puasa, nggak dapat. Puasanya batal disebabkan apa yang kita lakukan. Oh, dengar-dengar Ustaz suntik vaksin nggak apa-apa di bulan puasa. Dengar-dengar, cek betul-betul. Cek betul-betul benar atau tidak benar. Oh Ustadz, saya mau melakukan perjalanan ketika bulan puasa, nggak jauh-jauh kali sih, ke Medan masih sanggup saya puasa, tapi disuruh swab Ustadz. Itu swab tuh kayak mana, batal nggak? Kemudian Ustadz katanya memasukkan sesuatu ke dalam, katanya ludah Ustadz kalau ditelan nggak apa-apa. Ini yang kata-katanya ini cek betul-betul. Oh nggak apa-apa ludah ditelan. Akhirnya dia mikir, oh kalau kayak gitu ludah boleh telan, saya kumpulinlah ludah. Habis dikumpulin masukin ke dalam kulkas, makan lagi. Nah, ini kayak mana? Jadi fikih puasa ini penting. Jangan sampai masuk bulan puasa kita nggak tahu cara berpuasa, atau taunya berpuasa ikut-ikutan. Oh boleh minum karena kalau udah di tangan air tuh kalau udah azan mubazir nanti. Nah, ini kayak mana nih? Maka fikih puasa itu penting. Itu yang membatalkan puasa. Dan yang kedua, ada yang tidak membatalkan puasa tapi membatalkan pahala puasa. Ini perlu belajar fikih puasa. Kayak kita naik haji, sebelum naik haji ada manasik dulu, yaitu diajarkan kepada kita bagaimana tata cara ibadahnya, sehingga ibadah tersebut bukan hanya sesuai dengan keinginan kita, bukan hanya sesuai dengan kepala kita, tapi sesuai dengan syariat. Karena memang syarat diterimanya ibadah itu kalau ada 3 syarat. Yang pertama niat ikhlas, yang kedua yang pertama beriman ya. Orang yang nggak beriman sebaik apapun ibadahnya maka nggak dianggap dia ibadah. Orang non muslim puasa juga
sahur bangun makan, nggak makan lagi sampai buka sampai azan baru makan. Ini kalau dia nggak beriman, dia yang dia lakukan nggak diterima. Dia bangun panti asuhan nggak diterima karena nggak mukmin. Syarat yang kedua ikhlas. Maka orang beriman yang nggak ikhlas dalam melakukan ibadah, maka nggak ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga ada tuntunan, dan tuntunannya perlu belajar. Jangan sampai ketika Ramadan semangat kali ibadah, sempurna sekali, sangat semangat, malamnya tahajud, paginya niat kayak ini, alah subuh 2 rakaat, saya sanggup 10 rakaat, sholat subuh 10 rakaat. Enggak ada tuntunannya, sebanyak apapun rakaat, kalau lebih daripada 2 rakaat daripada sholat subuh, tetap enggak diterima. Nah, ini harus ada tuntunannya. Maka tuntunan itu dari mana kita peroleh? Dari para ulama yang menjelaskan. Maka kalau ada mungkin masih ada pengajian malam, pengajian rutin, mungkin bisa disisipkan sama guru yang mengisi pengajian fikih Ramadan, yaitu fikih singkat Ramadan yang paling perlu diketahui apa? Yang membatalkan puasa, sehingga jangan sampai secara nggak sadar rupanya puasa kita udah batal. Seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi saya mohon perbanyak maaf dan saya mohon ampun kepada Allah. Kita tutup dengan doa.